Posisi start awal harus ditutup ataupun dicok paksa baru bisa menyala. Dan sekali menyala pun tidak normal seperti ini. Dan setelah kita rubah sedikit profil dari jettingnya, dan begini hasilnya. Selain tanpa harus menutup karbu saat awal start, tarikan gasnya itu lebih ngisi ya. Untuk penjelasan lebih detailnya, simak video ini selengkapnya. Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama saya Raihan Motor. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan motor tetangga. Kondisinya seperti ini, start panjang tidak mau menyala. Mau gimana pun start awal itu tidak mau menyala, kecuali posisi karburator dicok atau ditutup paksa seperti ini. Nah, jadi harus ada pancingan pada saat start awal. Nah, sama sekali tidak mau menyala ya. Nah, kalau kita bekam seperti ini, nah langsung menyala. Tapi dari putarannya itu dari suara venturi dari karburator itu memang terasa ya, itu lebih terlalu kering. Nah seperti ini. Dan lepas gas langsung mati dong. Konten ini buat kamu yang pengguna motor Matic yang sedang merubah atau merombak karburator dari karbu tipe vakum original itu merubah ke karbu Grand Win atau sejenisnya. Perhatikan pada hal ini memang sepele, tapi akan berakibat fatal jika kalian biarkan dalam waktu yang cukup lama. Tanpa bertele-tele saya jelaskan. Oke, saya buka dulu pada bagian jarum karburator ini. Ini pada profil yang menentukan kesehatan pada mesin motor kamu. Keseringan pada posisi jarum skep pada karburator Grand yang dirubah untuk ke motor Matic sangat sering saya temui itu bahkan betul-betul diiritkan. Kalau tidak strip paling atas atau hanya diturunkan klip ke strip 2. Itu jangan. Please tolong jangan lakukan hal ini. Mengapa saya berkata demikian? Sebelum kalian merubah, coba kalian bayangkan dan pikirkan. Ketika konsumsi bahan bakar si Mio tadi menggunakan karburator yang original dengan tipe vakum. Ya jelas itu compact ya. Dengan bantuan hisapan atau kevakuman, vakum akan naik. Tahu dong borosnya gimana. Dan ketika kita merubah dengan sistem skep yang dibantu tali gas, jelas itu lebih spontan. Sebenarnya dari vakum ke karbu skep itu jelas memaksa dari perform mesin itu sendiri itu harus bekerja lebih maksimal gitu. Menyesuaikan dari tingkat spontan dari karburator itu. Dan diperparah lagi dengan profilnya yang sangat-sangat dan terlalu irit. Itu akan merusak semuanya, mulai dari ring piston, boring, klep, seating klep, bahkan lain-lainnya. Biasanya ini penyakitnya ini sebenarnya penyakit unsur kesengajaan ya. Untuk riwayatnya itu sudah bisa dibaca. Biasanya penggantian karburator dilakukan karena kendaraan tersebut sudah terlalu boros ataupun ada kasus banjir-banjir. Nah selanjutnya setelah digantikan karburator yang sangat-sangat teramat irit menggunakan karburator Grand atau Win, itu untuk minggu pertama itu mulai terasa bau sangit, motor mulai panas berlebihan. Dan setelah dicek biasanya busi berwarna putih, warna kapur gitu ya. Nah, dan selanjutnya biasanya dibarengi dengan asap mulai memutih dan disitulah awal perkaranya. Suara mulai kasar, memakan oli dan lain-lain. Dan itu akan berulang-ulang. Siklus ini berulang-ulang jika masih menggunakan profil yang seperti ini. Nah, kita langsung praktekkan pada contohnya ya, seperti ini ya. Nih, tanpa jok motor ini sekali starter langsung nyala. Nah, bila profilnya seperti ini, selain dari pada saat start awalnya itu enak tanpa harus dicok atau tutup karbu, dan kemudian untuk akselerasi putaran bawah sampai atas itu lebih ngisi. Dan kemudian harus kita pikirkan untuk dampak panjangnya. Bila terlalu irit bagaimana dan bila terlalu boros bagaimana. Seperti profil yang pada motor yang satu ini menurut saya sudah optimal ya. Tidak terlalu keiritan dan tidak keborosan sama sekali. Untuk
Profil yang seperti ini saya jamin nih, seminim-minimnya 17-20 km itu masih dapat untuk per liternya bila profil yang seperti ini. Oke, cukup jelas ya kawan-kawan ya. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila terdapat pertanyaan silahkan dicantumkan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.